Halo teman-teman semuanya, kenalin saya Haikal. Dan pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas soal pandangan politik John Calvin. Sebelum kita mulai, coba saya tanya dulu, ketika mendengar nama John Calvin, apa yang langsung terlintas di pikiran kalian? Teologi, reformasi Protestan, gereja? Jarang sekali orang yang langsung berpikir tentang politik. Padahal, pemikiran John Calvin itu sendiri justru memberi pengaruh besar pada cara kita memahami kekuasaan, pemerintahan, dan pembatasannya hingga hari ini. Di video ini, saya akan membahas pertama, siapa itu John Calvin dan konteks pemikirannya. Kedua, dasar teologis pandangan politiknya. Ketiga, hubungan gereja dan negara menurut Calvin. Dan yang terakhir, mengapa pemikirannya masih relevan, bahkan dalam konteks Indonesia hingga saat ini. Sekarang, kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar. Siapa sebenarnya John Calvin? John Calvin lahir di Prancis pada tahun 1509. Menariknya, sebelum dikenal sebagai teolog, Calvin justru menempuh pendidikan hukum. Ini penting karena latar belakang hukum membuat Calvin sangat peka terhadap persoalan aturan, otoritas, dan juga struktur kekuasaan. Ketika terlibat dalam reformasi Protestan, Calvin tidak hanya mengkritik gereja, tetapi juga mulai memikirkan satu hal penting. Bagaimana kekuasaan seharusnya dijalankan. Melalui karyanya yang terkenal, yaitu Institutes of the Christian Religion, Calvin menjelaskan bahwa iman tidak boleh berhenti di gereja, tetapi harus menyentuh seluruh aspek kehidupan, termasuk politik dan juga pemerintahan. Lalu, apa yang menjadi dasar utama pandangan politik John Calvin? Ada 3 doktrin penting yang selalu menjadi pondasinya. Yang pertama adalah Alkitab. Bagi Calvin, Alkitab bukan hanya kitab rohani, tetapi pedoman hidup, termasuk dalam kehidupan politik. Ia bahkan mengibaratkan Alkitab seperti kompas di tengah labirin kehidupan manusia. Artinya, politik tidak boleh berjalan tanpa arah moral. Nilai seperti keadilan, kebenaran, dan juga tanggung jawab harus menjadi dasar dalam menjalankan pemerintahan. Doktrin yang kedua adalah kedaulatan Allah. Ini poin yang sangat penting. Mengapa? Karena Calvin menegaskan bahwa hanya Allah yang memiliki kedaulatan mutlak. Apa artinya? Artinya, tidak ada penguasa manusia yang boleh merasa berkuasa secara absolut. Negara, gereja, bahkan pemimpin tertinggi sekalipun, semuanya terbatas. Doktrin ini secara langsung menolak gagasan kekuasaan tanpa batas. Dan disinilah kita mulai melihat mengapa Calvin sangat kritis terhadap pemerintahan tirani. Doktrin yang ketiga adalah dosa manusia. Menurut Calvin, manusia memiliki kecenderungan untuk menyalahgunakan kekuasaan. Karena itu, kekuasaan tidak boleh dibiarkan tanpa kontrol. Negara, dalam pandangan Calvin, adalah alat yang ditetapkan Allah untuk membatasi kejahatan, menegakkan hukum, dan juga menjaga ketertiban sosial. Dengan kata lain, pemerintahan itu perlu, tetapi pemerintahan juga harus diawasi. Dan dari sini, kita masuk ke pembahasan hubungan gereja dan juga negara. Calvin membedakan 2 bentuk pemerintahan. Pemerintahan rohani yang mengatur iman, hati nurani, dan juga pemerintahan sipil yang mengatur hukum dan juga kehidupan sosial. Pembedaan ini penting. Mengapa? Karena tanpa pembedaan, gereja bisa menjadi otoriter dan negara bisa menjadi represif terhadap iman. Namun, Calvin tidak memisahkan gereja dan juga negara secara total. Keduanya tetap berada di bawah otoritas Allah dan harus bekerja sesuai perannya masing-masing. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling menarik, teman-teman. Ketaatan dan perlawanan terhadap pemerintah.
John Calvin mengatakan bahwa rakyat itu wajib taat kepada pemerintah, bukan karena pemerintah itu selalu benar, tetapi karena pemerintah itu merupakan ketetapan Allah dan harus dihormati. Namun, dan juga ini penting, ketaatan itu tidak bersifat mutlak, teman-teman. Ketika penguasa memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah, ataupun ketika kekuasaan itu digunakan untuk menyengsarakan rakyat, maka perlawanan atau pemberontakan dapat dibenarkan. Awalnya, Calvin membatasi perlawanan ini hanya melalui pejabat atau hakim tingkat bawah yang dikenal juga sebagai magistratus inferiores. Tetapi, pada akhirnya, Calvin membuka ruang bagi partisipasi rakyat dalam melawan pemerintahan yang tiranik, teman-teman. Disinilah kita melihat benih awal dari gagasan politik demokratis. Lalu, apa relevansi pemikiran Calvin dengan konteks hari ini? Mari kita lihat Indonesia saat ini. Di Indonesia, presiden itu tidak memiliki kekuasaan yang absolut, teman-teman. Undang-undang dapat diuji melalui Mahkamah Konstitusi. Fungsi ini sangat mirip dengan konsep magistratus inferiores. Dalam pemikiran Calvin, Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai pengawas kekuasaan, bukan sebagai lawan negara, tetapi sebagai penjaga keadilan dan juga konstitusi. Artinya, perlawanan terhadap penyalahgunaan kekuasaan tidak dilakukan secara anarkis, tetapi melalui jalur hukum yang sah. Sebagai penutup, kita bisa melihat bahwa bagi John Calvin itu sendiri, politik bukan sekedar soal kekuasaan. Politik adalah tanggung jawab moral di bawah kedaulatan Allah. Tidak ada kekuasaan yang absolut, teman-teman. Semua kekuasaan itu harus dibatasi, diawasi, dan juga dipertanggungjawabkan. Pemikiran inilah yang membuat pandangan politik John Calvin tetap relevan hingga hari ini. Terima kasih kepada semua yang telah menonton hingga akhir. Dan sebelum saya tutup, saya ingin bertanya kepada kalian. Menurut kalian sendiri, apakah pemikiran John Calvin masih relevan dengan kondisi politik saat ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.